Hai teman-teman, berikut adalah materi atau aspek dan ambang batas dari tes P3K tahun 2022. Secara umum, tes P3K tahun ini akan dikelompokkan atau dibagi ataupun terdiri dari 4 aspek soal. Yang pertama, aspek teknis. Yang kedua, manajerial. Yang ketiga, sosial kultural, dan aspek atau soal keempat adalah mengenai wawancara. Secara umum, soal-soal ini atau secara keseluruhan, soal-soal ini berjumlah 145 soal dengan waktu 130 menit dan 165 menit bagi penyandang difabel sensorik neutra. Soal yang 145 tersebut terdiri dari 90 buah soal teknis, 25 manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Aspek teknis merupakan soal-soal yang berhubungan dengan instansi atau lembaga terkait yang akan kita pilih. Misalkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, penyelenggara pemilu, atau lain-lainnya sesuai dengan bidang yang kita pilih. Kemudian ada itu aspek seleksi manajerial. Jika kita mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, maka kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi manajerial ini terdiri dari 8 materi atau meliputi 8 materi, yaitu integritas, yang mana di dalamnya terdapat aspek kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Keempat, orientasi pada hasil. 5, pelayanan publik. 6, pengembangan diri dan orang lain. 7, mengelola perubahan. Dan 8, mengambil keputusan. Sementara untuk materi ketiga mengenai sosial kultural, kita harus pahami apa itu sosial kultural. Kompetensi sosial kultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, serta prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Sementara untuk kompetensi sosial kultural ini atau sosiokultural ini terdiri dari 4 materi, yaitu kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, serta empati. Kemudian aspek keempat dari seleksi kompetensi ini adalah wawancara, yang mana wawancara ini dilakukan bukan dengan face to face, melainkan soal yang harus kita jawab. Jadi nanti soal itu akan menanya kita atau muncul sebagai suatu pertanyaan bagaimana dengan sikap tindakan kita terhadap pekerjaan atau lembaga maupun keadaan yang akan kita hadapi. Sekarang kita masuk ke ambang batas kelulusan tes P3K tahun 2022. Maksimalnya nilai yang akan diperoleh itu adalah 690
Itu dengan asumsi semua jawaban kita benar ataupun sempurna. Perinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek kompetensi teknis terdiri dari 90 soal dengan nilai maksimal 450. Jika kita menjawab benar, maka nilainya 5. Jika salah ataupun tidak menjawab, maka nilainya 0. Dan ambang batasnya nanti akan disesuaikan dengan jurusan ataupun tingkat yang kita pilih. Apakah itu S1 ataupun D3, kemudian di lembaga atau instansi apa yang akan kita pilih sesuai jurusan. Misalkan untuk S1 atau ahli pertama peranata komputer itu nilai minimalnya adalah 293, ahli pertama arsiparis itu 270, untuk D3 terampil arsiparis itu nilai minimalnya atau ambang batas minimalnya ada 248, sementara untuk terampil peranata komputer itu 293. Dan jumlahnya nanti akan akumulasikan dengan nilai pada kompetensi lainnya. Untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu digabung. Ambang batas minimalnya adalah 130. Jadi dari 45 soal tadi, terdapat 130 nilai minimal. Penilaian untuk soal manajerial, poin tertinggi adalah 4, poin terendah adalah 1, dan jika kita tidak menjawabnya akan diberi nilai 0. Sementara untuk soal sosiokultural, dari 20 soal tersebut, poin tertinggi adalah 5, poin terendah adalah 1, dan tidak menjawab nilainya 0. Jadi sosiokultural ini nanti akan terdiri dari 5 pilihan A, B, C, D, dan E. Semua jawabannya mungkin benar, tapi kita harus memilih mana yang paling benar. Kemudian untuk soal wawancara yang 10 soal itu, ambang batasnya adalah 24 minimal. Dengan penghitungan poinnya 4 untuk nilai tertinggi, 1 untuk nilai terendah, dan 0 jika kita tidak menjawabnya. Demikian perincian materi dan ambang batas kelulusan P3K tahun 2022. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut tahun ini bisa menyelesaikan dengan maksimal dan lulus hendaknya. Amin ya rabbal alamin.